Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur semalam boleh berlalu, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik pagi ini. Tuhan, kami percaya hari yang baru ini Tuhan karuniakan untuk kami jalani dengan kebaikan dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Maka kalau kami mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan dan mengakhiri minggu ini juga dengan persekutuan doa ini, biarlah kiranya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh mengalami kehadiran dan pimpinan Tuhan yang nyata, bukan saja hari ini tapi sepanjang hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita bersama membuka kitab Wahyu pasal 11. Dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Demikian, ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guru menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, kita tiap doa pagi nih saya merasa ya sering kita membaca dari kitab Wahyu. Mungkin kalau dulu masih ada rekaman buat hari Selasa, itu sering saya dapat kitab Wahyu. Dibandingkan dengan khotbah di persekutuan wilayah atau di kebaktian umum, sangat jarang. Tapi doa pagi ini sering kali kita membaca kitab Wahyu. Benar nggak begitu? Atau perasaan saya aja? Atau nggak merhatiin ya, pokoknya seminggu demi seminggu berlalu ya. Nah, kita tahu kalau yang namanya kitab Wahyu itu penuh dengan simbol, dan ini bicara tentang akhir zaman, bicara tentang konsekuensi final dari kehidupan kita. Tema kita hari ini agak serem, yang membinasakan akan dibinasakan. Agak serem, tapi juga mungkin kita juga tidak terlalu merasa karena kita tidak membinasakan siapapun. Jadi kita tidak merasa takut akan dibinasakan. Tapi sebetulnya ini kalau dibilang serem juga mestinya sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Kalau kita yang hidup di Indonesia, kalau kita nonton sinetron di TV, masih nonton sinetron di TV? Udah enggak ya, sekarang udah smart TV, nontonnya YouTube ya. Tapi ya kan kita kan hidup di tengah masyarakat yang pasti walaupun kita tidak menonton, kita tahu lah. Yang namanya tayangan-tayangan di TV itu banyak soal azab. Tahu ya azab ya? Orang yang jahat akhirnya menderita azab ya. Kemarin ada tuh entah saya lupa di YouTube atau Instagram Live, tapi jadi kan biasa ya scrolling terus ini jadi seorang lurah yang zolim akhirnya menderita asap, dia lagi terbaring sakit, perutnya besar bengkak, istrinya menangis gitu ya. Lalu ada entah rakyat atau siapa yang lagi duduk di kakinya sambil ngomong, makanya Pak, Bapak bertobat gitu. Ini saya pikir ini beneran terjadi atau acting ya, karena live gitu kan lama, kalau ngikutin live malas juga saya gitu. Tapi maksudnya gini, algoritma saya tuh nggak pernah nyari sinetron azab, lagi scrolling gitu aja muncul. Jadi saya yakin lah Bapak Ibu walaupun tidak menonton sinetron tapi tahu yang namanya azab. Apa yang kau tabur itu akan engkau tuai. Dan ini sebetulnya sebuah penghiburan buat kita yang katakanlah kalau kita sebagai rakyat punya pemerintah yang semena-mena, lalu kita berpikir biarlah suatu saat dia akan kena azab. Dan ini sebetulnya sebuah harapan juga, bukan mengharapkan orang kena azab, tapi pengharapan akan keadilan Tuhan pada akhirnya ditegakkan.
Nah, ini bicara tentang konsekuensi final. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat yang namanya konsekuensi final itu berlaku untuk semua. Bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang katakanlah tidak mengenal Tuhan, tetapi juga untuk orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kita pun juga akan menerima konsekuensi final tersebut. Kalau kita membaca kitab Wahyu, atau bahkan bukan kitab Wahyu, kalau kita membaca kitab Injil, di situ juga digambarkan bahwa pada akhir zaman kerajaan Allah adalah tentang orang-orang yang tidak termasuk dalam kerajaan Allah. Lalu mereka bertanya, kenapa? Kapan? Kenapa kami tidak masuk gitu ya? Lalu Tuhan katakan, karena bukan hanya yang berseru-seru nama Tuhan, tapi yang melakukan ini dan itu. Lalu mereka bertanya, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau sebagai orang di penjara? Ya, artinya sebetulnya mau mengatakan bahwa setiap kita akan menuai apa yang kita tabur, akan menerima konsekuensi dari keadilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini saya mengajak kita untuk melihat dalam kitab Wahyu tadi ya. Di sini ada dua kelompok lah katakanlah. Yang pertama adalah ke-24 tua-tua yang menjadi gambaran pemimpin umat Allah, pemimpin umat pilihan Allah. Dikatakan ketika mereka berdiri di hadapan Allah, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, dan sebagainya, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Di sini kata kuncinya adalah perasaan bersyukur ketika Allah mulai memerintah. Dalam arti Allah tentu terus berkuasa, bukan saja sekarang Allah lagi angkat tangan, baru di akhir zaman Allah kembali mulai memerintah. Tapi ini gambaran bahwa Allah mulai memerintah tuh ada keadilan Allah, hukum Tuhan benar-benar ditegakkan. Bukan cuma diperintahkan, tapi dijalankan dan ditegakkan. Dan di sini dikatakan mereka bersyukur. Nah, sementara kelompok yang kedua dikatakan ayat ke-18 begini, semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu dan saat untuk menghakimi orang mati dan memberi upah kepada hamba-hambamu dan seterusnya. Di sini kelompok yang kedua adalah orang yang telah marah, tetapi Allah marah lagi, marah balik gitu ya. Ini sebetulnya mungkin agak bingung bagaimana kita memahaminya. Yang satu kelompok yang bersyukur, yang satu bersyukur karena Allah kuasa dan keadilan Allah ditegakkan. Yang satu adalah yang menerima amarah Tuhan karena mereka sudah marah-marah duluan. Ya, mereka sudah menjalani kehidupan dengan amarah. Nah, saudara-saudara, saya teringat dengan yang namanya energi. Jadi bukan energi. Jadi gini, katanya manusia itu kan ada orang yang low energy, ada yang high energy. Kita bisa merasa ya. Ada orang kalau lagi low energy itu bisa kalau lagi sakit, lagi sedih, pokoknya lagi bad mood, kita ngerasa tuh. Walaupun dia nggak ngomong apapun, kalau kita cukup dekat, bahkan kadang-kadang nggak dekat pun, kalau misalnya dia duduk sebelah kita di gereja, lalu kita ngerasa nih energinya lagi down ya. Maksudnya kita bisa ngerasa. Tapi orang kalau lagi gembira ya, lagi banyak duit, pokoknya lagi seneng gitu ya. Walaupun mungkin dia juga nggak cerita, tapi kita bisa merasa ya, entah matanya bersinar-sinar, senyum-senyum gitu ya, langkahnya lebih ringan dan sebagainya. Nah, jadi manusia itu memancarkan energi. Nah, katanya energi itu ada tahapannya ya. Yang paling rendah itu adalah energi orang yang apatis. Jadi itu ibaratnya tuh tidak terpancarkan energi apapun, udah apatis, udah terserah lah. Mau kiamat kayak mau banjir, mau binasa, bodoh amat. Udah bener-bener apatis, nggak ada lagi yang namanya harapan, nggak ada lagi yang namanya kekecewaan, kemarahan tuh nggak ada, apatis, flat. Nah, di atas itu adalah perasaan menyesal. Ya, ini orang yang menyesal, aduh kenapa begini, kenapa begitu, juga energinya tuh rendah gitu ya. Lalu di atasnya tuh orang yang takut. Ya, takut itu kita lihat ya, kucing atau hewan ya. Kalau ketakutan kan kita bisa lihat tuh ya dari badannya gitu ya, entah dia jadi membesarkan tubuh atau buntutnya naik ya, kelihatan gitu ya energinya. Lalu di atasnya itu adalah marah. Ya, jadi ini sebenarnya orang-orang yang kita katakan energinya tuh rendah ya, orang yang apatis. Mungkin tuh apatis tuh kayak orang depresi ya, sedih berkepanjangan, udah nggak ada harapan. Lalu orang yang penuh dengan penyesalan, orang menyesal tuh masih ada bargaining ya, kayak aduh Tuhan,
Kalau waktu bisa diulang kembali, Tuhan, Tuhan beri saya kesempatan lagi. Aduh, nyesel kenapa begini gitu ya. Lalu tadi takut, khawatir. Di atasnya ternyata marah. Nah, sesudah marah itu adalah rasa bersyukur. Jadi orang kalau orang bersyukur tuh energinya itu sudah masuk ke level yang positif dan berdekatan dengan marah. Di atas syukur itu katanya ikhlas. Jadi orang kalau bersyukur itu kan biasa karena ada sebabnya. Aduh, saya bersyukur pagi ini bangun sehat. Saya bersyukur ada makanan. Saya bersyukur ke gereja ketemu teman. Saya bersyukur nggak hujan. Ada sebabnya. Nah, itu positif tentunya ya, orang kalau bersyukur itu positif. Nah, kalau ikhlas itu ya adalah ketika ya udah saya sakit tapi saya akan tetap menjalani hidup dengan semangat. Ya udah rumah saya kebakar hilang. Ya udah tapi saya ikhlas, udah nggak usah disesali, nggak usah marah, nggak usah sedih, udah dijalani aja. Itu di atasnya bersyukur. Lalu di atasnya ikhlas itu adalah kalau love, penuh kasih. Jadi kalau bersyukur itu kan ada sebabnya. Ikhlas tuh walaupun begini begitu meskipun tapi saya ya udah saya tetap bersyukur, saya nggak marah-marah. Nah di atasnya tuh mengasihi, love. Mengasihi itu karena kita tuh punya energi ya. Kalau kita mengasihi seorang kita mau melakukan sesuatu. Saya mengasihi bangsa Indonesia, saya mau melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia. Saya mengasihi gereja Tuhan, saya mau pelayanan, saya mau berkontribusi. Jadi semangatnya lebih, energinya lebih besar. Dan di atas itu sebetulnya adalah damai. Nah kalau kita lihat ini ya, sebetulnya antara damai dengan apatis tuh agak mirip. Sama-sama orang kalau damai tuh, saya udah gak mau apapun lagi, saya udah damai, udah tenang. Saya gak mengejar sesuatu, saya gak mengejar validasi, saya gak mengejar cinta, saya gak mengejar mau mencintai orang, mau membahagiakan orang, pokoknya saya damai. Tapi bedanya dengan apatis, kalau orang apatis tuh energinya tuh sangat low gitu ya. Damai itu justru tuh energinya tuh tenang gitu, terpancar. Pernah nggak ketemu orang yang penuh dengan damai, nggak sibuk mencari berusaha membuat orang senang. Aduh, saya mau membahagiakan orang tua, mau begini, udah damai, udah tenang. Ya kita katakan dalam istilah-istilah populer sudah selesai dengan dirinya ya. Nah itu jarang ya ketemu orang yang kayak gitu, jarang. Biasanya kita masih ketemu orang yang bersyukur dan sebagainya. Nah kembali ke ayat kita tadi saya katakan dua kelompok ini, ada satu kelompok yang bersyukur karena keadilan Tuhan ditegakkan, satu adalah kelompok yang menerima amarah Tuhan karena mereka sudah hidup dengan marah-marah. Sudah di sini dikatakan semua bangsa telah marah. Jadi mereka telah menjalani kehidupan dengan energi kemarahan. Ini tadi kalau saya katakan yang mulai dari apati, penyesalan, takut, marah dan bersyukur itu sebetulnya masih tetanggaan. Ini bukan orang yang marah dan orang yang damai, orang yang marah dan orang yang bersyukur. Tapi dua kelompok ini terpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara di sini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kalau kita mau menjadikan hidup kita lebih baik itu kita nggak perlu melompat terlalu jauh. Kita cukup perlu melangkah sedikit saja dari tadi hati yang penuh dengan kemarahan, penyesalan, ketakutan, kekhawatiran. Aduh ini gimana ini ekonomi katanya kacau balau. Itu dolar katanya mau naik. Saya udah beli ternyata dolar turun gitu ya. Penyesal kenapa kemarin beli dan sebagainya. Penuh dengan kekhawatiran. Ini mau jadi apa ini katanya Indonesia bubar 2030 gimana dan seterusnya ya. Penuh dengan kekhawatiran itu biasanya kemudian juga penuh dengan penyesalan, penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Untuk bisa masuk ke dalam kelompok yang tidak takut akan kebenaran keadilan Tuhan adalah melangkah dengan belajar bersyukur. Nah, tadi saya katakan bersyukur itu biasa ada sebabnya. Dan di sini orang-orang ini 24 tua-tua ini juga bersyukur karena Allah telah memerintah. Nah, kadang-kadang mungkin kita merasa akan agak sulit bersyukur karena realita yang kita lihat dalam hidup kita tuh belum begitu. Mana keadilan Tuhan? Yang jahat makin berkuasa, ya, yang benar malah dipenjara, rakyat ditindas, yang berseru-seru untuk keadilan suaranya dibungkam. Di mana keadilan Allah? Nah, tetapi makanya kitab Wahyu itu kan bicara tentang hal-hal yang di akhir. Kita orang-orang beriman bukan orang yang hanya hidup melihat apa yang ada di depan mata kita hari ini, tapi kita melihat untuk visi yang lebih jauh. Bukannya dalam arti kita hidup karena kita takut masuk neraka dan pengen masuk surga, bukan begitu, tapi kita meyakini bahwa Tuhan masih terus bekerja dan pada saatnya, pada waktunya kebenaran dan keadilan Tuhan akan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang berdoa tetapi tidak datang dengan hati yang bersyukur. Berdoanya itu datang kepada Tuhan
energinya tuh energi orang marah-marah. Ya atau pokoknya energi marah ke bawah itu tadi lah. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kemarahan, bahkan penuh dengan iri hati. Tuhan, kenapa Tuhan memberkati dia dan tidak saya? Apakah dia lebih baik? Tuhan, kenapa? Kenapa saya berdoa kayaknya saya minta nggak banyak kok, tapi kenapa nggak dikabulkan? Ya di sini kita diingatkan bahwa kalau kita datang menjalani kehidupan, datang kepada Tuhan dengan energi marah-marah, kita akan menerima kemarahan Tuhan. Yang membinasakan akan dibinasakan. Bukan artinya kita ditakut-takutin, ini enggak ya. Tetapi kalau kita menjalani hidup dengan tidak bersyukur, dengan penuh kemarahan, bahkan kebencian, melihat semua orang tuh kayaknya di mata kita nggak ada yang bagus, semua orang menyebalkan, semua orang lebih jelek, kita doang yang paling benar di dunia ini ya. Semua orang itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang benar. Saudara-saudara, ya kita akan suatu saat kita akan menuai hal yang sama, ya. Penghakiman yang engkau kenakan pada orang lain akan dikenakan kepadamu. Bahkan dikatakan ukurannya itu bukan cuma sekedar diukur kira-kira, tapi itu akan menjadi takaran yang digoncangkan, dipadatkan, ya, dan dikeluarin. Jadi penghakiman yang kita pakai tuh itu kan kayak ukuran orang kalau beli tepung gitu ya. Beli tepung diisi ke toples, ini segini ya gitu ya. Tapi ini bukan cuma diisi sekira-kira asal penuh, digoncangkan supaya turun, diisi lagi biar penuh gitu. Jadi ini mau menggambarkan kalau kita menjalani hidup dengan hati yang penuh penghakiman sana sini, kita menghakimi orang, ya kok dia begitu ya, kok dia begini gitu ya, percaya gosip dan sebagainya. Itu semua akan berbalik kepada kita dengan ukuran yang dipadatkan. Nah, orang yang bangsa-bangsa yang hidup dengan marah ini, Tuhan datang dengan amarah kepada mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita cukup melangkah sedikit mengubah hati yang marah-marah itu dengan belajar bersyukur. Orang-orang yang biasa mungkin di mata kita menyebalkan itu kan biasa ya, kita menghakimi kan orang, bukan menghakimi yang jauh ya. Kita kan nggak menghakimi selebriti lah, itu mungkin gosip. Tapi yang kita hakimi itu kan kadang-kadang kan pasangan kita, anak kita, mantu kita, ya, mertua kita, kok kayak begini orangnya gitu ya. Saudara-saudara, itu diubah dengan menjadi bersyukur. Bersyukurlah. Dia memang mungkin masih banyak jeleknya yang kita lihat, tapi kita lihat yang baiknya, bersyukur. Bersyukur dengan kehidupan. Mungkin kita merasa, Tuhan kenapa saya sakit? Tuhan kenapa saya susah? Tapi kita lihat bersyukur. Ya udahlah, bersyukur. Walaupun sakit, ada pengobatan. Walaupun sakit, ada BPJS gitu ya. Walaupun saya susah, tapi ada yang menolong. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi selain itu saya juga mau melihat perkataan bahwa gini, Tuhan akan datang untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Dan ini bukan pesan sponsor, tapi bagaimana kita hidup menjaga bumi ini juga akan menjadi konsekuensi. Kita kadang-kadang nih orang beriman, kita pikir tuh bicara soal hidup benar di hadapan Tuhan tuh cuma soal hati kita dan hubungan kita dengan sesama. Tapi ketika kita hidup membinasakan bumi, kita pun juga akan dibinasakan. Dan ini sebuah pesan Alkitabiah yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Bapak Ibu, keserakahan manusia itu luar biasa. Kalau kita membaca berita tentang kerusakan alam di Indonesia aja deh, ya nggak usah jauh-jauh, ini kita orang Indonesia, hidup di Indonesia, ya. Itu hutan di Papua, di Kalimantan dirusak, diubah menjadi tanaman-tanaman yang kemudian tidak cocok di situ. Ya, laut dikeruk, tambang dikeruk sehingga mencemari tanah dan sebagainya. Lalu kita berpikir ya udahlah. Dan mungkin karena saya nggak tahu deh, Bapak Ibu berpikir udahlah, saya udah deket inilah dengan umur saya udah hampir selesai, bodoh amat lah, itu urusan generasi yang akan datang. Tapi kita semua kan diminta pertanggungan jawab. Dan kalau kita katakan, tapi kan saya nggak punya tambang, saya kan nggak punya hutan. Tapi kalau kita menjadi konsumen yang menerima aja semua hasil itu tanpa mengubah pola hidup kita, tanpa meminta alternatif, ya. Kita konsumsi, kita belanja tanpa berpikir ini asalnya dari mana, kita beli baru, ganti baru, dan terus sebagainya. Kita turut merusak bumi ini, kita turut menciptakan demand sehingga ada supply. Maka ini penting ya, penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah yang menantikan keadilan Allah,
juga hidup tidak membinasakan bumi. Kita hidup menjaga bumi. Dan untuk itu yuk kita balik lagi GKI YSU untuk kembali menjadi gereja yang ramah lingkungan. Ya sekarang ini kemarin kantin guyup udah disediain tuh ya Bu Hedi ya, piring, sendok untuk dipakai. Tapi akhirnya tetap aja pakai kemasan semua sekali pakai. Kenapa? Karena biar lebih gampang, langsung bawa pulang dan sebagainya. Persekutuan udah mulai pakai air minum dalam kemasan. Yuk kita balik lagi yuk untuk hal-hal yang memang kecil, nggak seberapa, tapi kalau kita berusaha mengurangi, itu bagian dari tanggung jawab kita. Itu belum apa-apa. Tidak banyak yang kita lakukan, tapi setidaknya kita tidak masa bodoh, tidak memikirkan hanya kemudahan dan kenyamanan kita mau peduli pada lingkungan kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tidak dibinasakan, tapi menjadi orang-orang yang bersyukur untuk keadilan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang maha pengasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk hidup di bumi ini. Terima kasih karena kami masih punya kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, untuk hidup sebagai orang-orang yang meninggalkan panas hati kami, meninggalkan kemarahan, kekecewaan, kepahitan kami, dan mau belajar untuk bersyukur. Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk mengubah hati kami penuh dengan syukur, penuh dengan pengharapan, kasih, dan juga damai sejahtera. Tolong kami ya Tuhan, sehingga mulai dari diri kami, mulai dari hati kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dalam setiap perilaku kami, pilihan-pilihan hidup kami, bagaimana kami menjalani kehidupan ini, kami boleh mencerminkan rasa syukur, cinta kasih kami kepada sesama, kepada bumi, dan terutama kepada Tuhan. Tuhan, biarlah waktu yang masih ada dalam hidup kami gunakan sebaik mungkin untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami boleh menjadi orang-orang yang dengan sukacita, dengan rasa syukur menyaksikan keadilan dan kebenaran Tuhan pemerintah di bumi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.